Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita hari ini. Tuhan masih beri kesempatan untuk berkumpul. Naposo Bulung HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Dengan topik faithful. Yang artinya pembangkit iman. Tentu topik yang sungguh luar biasa sesuai dengan konteks dan keadaan kita di zaman yang kita hadapi sekarang. Mungkin tanpa kita rasakan kita sudah apatis. Mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita menjadi orang-orang yang pesimis. Tanpa kita sadari, mungkin hidup kita sudah stagnan. Dalam bayangan seperti itulah kami mau melihat dan memilih khotbah yang menjadi renungan bagi kita. Kami mengambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 43. Kalau tertulis dalam acara kita, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, nanti akan kami hubungkan ke situ. Kami baca, biarlah adik-adik kami mengikutinya dalam hati. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan dalam ibadah kita sore ini. Adik-adik kami, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita Bartimeus sudah sering kita dengar. Cerita masa anak-anak sekolah minggu. Seorang yang terbatas penglihatannya atau buta, dia setiap hari duduk menanti uluran tangan. Dia setiap hari duduk menanti belas kasihan. Dia setiap hari duduk menanti uluran tangan
yang mengasihinya. Pekerjaan itu menjadi pekerjaan menetap bagi Bartimeus. Sebelum dia berangkat sudah pasti dia punya keyakinan akan banyak orang yang membantu dia. Suatu ketika dalam firman ini Yesus lewat bersama rombongan. Mungkin dia sudah dengar cerita tentang Yesus. Mungkin sudah dia dengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus orang Nazaret. Mungkin sudah dia dengar perbuatan-perbuatan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan Nazaret dan juga di sekitarnya. Dia bertanya, apa itu? Orang menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Sehingga dia memanggil, Yesus, kasihanilah aku. Setelah Yesus mendengar, dia menyuruh orang untuk memanggilnya. Dan ketika mereka sumpah, apa yang ingin kuperbuat kepadamu? Dia mengatakan, aku mau melihat. Itulah cerita Bartimeus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari firman ini? Apa yang perlu kita hayati dari firman dengan cerita Bartimeus? Yang pertama, Bartimeus itu tangguh, pantang menyerah. Itulah iman. Bartimeus itu orang yang tangguh, tidak mengenal pantang menyerah. Banyak di zaman kita sekarang, sedikit tantangan sudah menyerah, apalagi banyak. Banyak pemuda-pemudi Kristen sekarang, kami mungkin belum pasti mengetahui kenapa itu terjadi. Para pemuda-pemudi disebut para orang tua, yaitu generasi-generasi yang mungkin tidak tangguh. Isi mesok kiamat dokoni itu natorasna. Siapa yang pernah mendengar itu bahwa angkatan kita sekarang adalah angkatan yang tidak tangguh. Adong doi sotehe na mengalami songoni. Dan bahkan boleh itu terjadi tanpa kita sadari. Aktivitas kita, kehidupan kita, kenyataan perlakuan kita menjadi satu sebutan yang mungkin tidak lagi kita rasakan bahwa itu adalah nyata dalam hidup kita secara pribadi. Di dalam firman ini, orang yang mengikuti Yesus melarang Bartimeus jangan panggil. Dalam firman ini orang yang bersama dengan Tuhan Yesus mengatakan kepada Bartimeus jangan ribut. Tapi ketangguhan daripada Bartimeus nyata, dia menerima kesembuhan. Dia menjadi melihat, dia menjadi mengetahui bagaimana bumi dunia ini. Mujizat penyembuhan terjadi bagi Bartimeus. Sikap dan karakter inilah yang harus kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Hari ini kita menyadari jika ada keterbatasan di dalam kehidupan Bartimeus. Hari ini harus kamu pahami, mungkin ada keterbatasan kita, tapi bukan seperti keterbatasan Bartimeus. Kita boleh melihat jelas, kita boleh mendengar jelas,
kita punya intelektual, tapi satu yang boleh kita tiru dari kehidupan Bartimeus, dia orang yang tangguh, pantang menyerah, walaupun ada keterbatasan dalam hidupnya, dalam fisiknya, tapi dia benar-benar orang yang tangguh. Hari ini saya tidak tahu apakah kita semua sudah bekerja di sini. Hari ini saya tidak tahu apakah masih mahasiswa di sini. Hari ini saya tidak tahu, mungkin di antara kalian banyak yang menganggur. Mari kita contoh, walaupun Bartimeus mengalami keterbatasan, memiliki keterbatasan, tapi dia benar-benar menunjukkan dia orang yang tangguh, pantang menyerah. Apa yang boleh kita pahami sebenarnya dalam kehidupan kita? Soal sikap dan karakter ketangguhan ini ada 5 yang perlu kami jelaskan buat adik-adik kami di sini. Yang pertama, tangguh berarti menghadapi kesulitan dengan tegar. Tangguh berarti tidak mudah menyerah. Tangguh berarti dia adalah orang-orang yang mungkin tidak surut niatnya ketika tantangan datang. Mungkin di antara kita di sini sudah ada sukses. Mungkin di antara kita di sini sudah ada punya jabatan. Kalau mereka kita tanya, satu yang mungkin jawaban mereka mencapai itu bukan hal yang gampang. Mereka mencapai itu bukan hal yang mudah. Mereka mencapai kesuksesan bukan hanya di antara kita, tapi orang-orang yang sukses sekarang dimanapun mereka berada. Satu kepastian, mereka benar-benar orang yang tangguh. Tantangan demi tantangan mereka hadapi. Rintangan-rintangan yang terjadi mungkin mereka hadapi. Seperti itulah hidup yang diinginkan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menjadi tangguh. Anak-anak Tuhan harus menjadi pantang menyerah. Yang kedua, jika disebutkan tangguh, mampu terus mempertahankan semangat meskipun mengalami kegagalan. Sebuah buku pernah saya baca, lampu ini terwujud hampir 1000 kali Thomas Alva Edison gagal. Artinya apa? Kegagalan itu adalah lumrah. Kegagalan itu adalah wajar. Yang tidak wajar ketika kamu punya kegagalan, hidupmu menjadi pasif, hidupmu menjadi pesimis. Yang ketiga, jika disebutkan tangguh, berarti dia mampu mencari solusi dan jalan keluar dari masalah. Seandainya Bartimeus hanya tinggal di rumah, seandainya Bartimeus hanya menyesali diri, seandainya Bartimeus hanya berdiam diri di rumah, tentu dia tidak akan mengalami kesembuhan. Orang yang tangguh dalam menghadapi masalah berarti dia mampu mencari solusi. Orang yang tangguh dalam menghadapi rintangan berarti dia mampu mencari jalan keluar. Yang keempat, orang yang tangguh adalah orang yang belajar dari kesalahan dan kegagalan. Orang yang tangguh bukan berarti dia tidak pernah gagal. Orang yang tangguh, orang yang pantang menyerah bukan berarti dia tidak punya kegagalan. Tapi dia selalu belajar dari kegagalan.
Segala kegagalan bukan membuat pikirannya ciut, tujuannya terhempang, tapi dia belajar dari kegagalan. Dan yang kelima, orang yang tangguh membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental. Kalau kita lihat sekarang, perusahaan-perusahaan mencari orang-orang yang dipekerjakan dengan apa? Menguji mental setiap orang yang mau dipekerjakan. Jika perkumpulan kita ini terus kita lakukan, janganlah kita pikirkan ini hanya sebatas bernyanyi, berkumpul, bergerak dari rumah menuju kepada tempat satu tujuan yang ditentukan PND Distrik 10. Tapi hari ini kami boleh ajarkan, kami boleh nyatakan bahwa persekutuan kita dalam ibadah di distrik, di resort dan di huria itu bagian daripada mengasah mental. Dan perlu kita pahami, seperti inilah yang diharapkan oleh gereja. Semua pertemuan, semua kegiatan kita berdampak kepada pribadi kita secara khusus, bukan hanya pengetahuan, tapi berdampak kepada mental dan psikis kita. Muluarong do pedison nga masuk tu na posobulong alay parila ingok ma ola si palesem do na posobulong mi. Jikalau ada orang-orang yang sudah mengikuti persekutuan gereja, mengikuti persekutuan di sekolah, ketika juga kamu tunjukkan mungkin mental yang ciut, dang tikos dopeho mengikuti kegiatan mi. Banyak gerakan-gerakan naposobulung yang membangun mental, banyak gerakan-gerakan naposobulung yang membangun psikis, dan juga apa yang mungkin boleh kita lihat. Semua itu menunjukkan bahwa gereja terbuka supaya generasi penerusnya boleh benar-benar menjadi sukses, menjadi mapan, dan benar-benar hidup di dalam keinginan Tuhan. Itulah yang pertama. Bartimeus walaupun terbatas, tapi dia orang yang tangguh, dia pantang menyerah. Kita di sini yakin, kalaupun ada keterbatasan kita, bukan seperti Bartimeus. Masih mungkin banyak yang boleh kita andalkan, banyak mungkin kelebihan kita. Untuk itu bangunlah di dalam kehidupanmu orang yang benar-benar tangguh dan pantang menyerah. Yang kedua, sebagaimana topik tentang iman, di sini juga boleh kita pelajari Bartimeus memiliki iman. Ayat 42 sangat jelas di situ dikatakan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kata-kata itu diucapkan Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Apa yang boleh kita pahami? Iman Bartimeus membuka kemurahan Tuhan. Iman Bartimeus membuka kasih sayang Tuhan. Iman Bartimeus membuka kepedulian daripada Yesus. Dalam firman ini jelas dikatakan, Yesus bertanya, "Apa yang engkau kehendaki untuk saya perbuat?" Tetapi jika kita baca secara keseluruhan, topik yang paling sungguh-sungguh kita mau bangun di tengah-tengah kehidupan kita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari konteks Bartimeus, apa yang boleh kita lihat sebenarnya yang mau dituju Tuhan Yesus? Jika Yesus mengatakan kepada Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau, ada dua hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, Yesus melihat
Bartimeus memiliki iman yang sungguh kuat dan tidak ragu-ragu untuk meminta belas kasihan dari Yesus. Iman yang dimiliki Bartimeus membuka kemurahan hati Tuhan, membuka kepedulian Tuhan. Dan benar-benar itu juga yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara saudara-saudari belum terwujud apa yang kita cita-citakan, belum terwujud apa yang kita impikan. Mungkin kita dalam tahun-tahun yang kita lewati banyak mungkin kegagalan demi kegagalan, tapi hari ini boleh kita anut, boleh kita contoh dari kehidupan Bartimeus. Karena imannya kuat sehingga Tuhan membuka kemurahan hatinya. Karena imannya kuat sehingga Tuhan membuka kepeduliannya. Karena imannya kuat sehingga kasih Tuhan ada nyata dalam hidup dia. Bukalah kemurahan Tuhan dengan pergumulan-pergumulan doamu. Bukalah kemurahan Tuhan dengan permohonan-permohonan pujianmu. Bukalah kepedulian Tuhan di dalam hidupmu dengan ketekunanmu berdoa, ketekunanmu aktif di dalam punguan napas bulung. Yang kedua, iman Bartimeus bukan hanya membuka mata yang tertutup, tetapi iman Bartimeus menyelamatkan, yaitu rohaninya. Adik-adik kami, hari ini boleh kita pelajari keselamatan Bartimeus bukan hanya membuka secara fisik matanya, tapi iman yang dimiliki oleh Bartimeus menjadi keselamatan. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui iman yang dimilikinya, melalui keteguhan iman yang dinyatakannya dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Orang-orang beriman bukan memampukan dirinya seperti sikap-sikap yang mungkin boleh kita lihat di sekitar kita, tapi melihat cerita daripada Bartimeus. Jika dia disebut Tuhan memiliki iman, orang-orang beriman bukan hanya kehendaknya terjadi, tetapi satu kita pelajari, Tuhanlah yang membuka kemurahan bagi orang-orang yang memiliki iman. Dang sude boy tarpatu panyak kajol mana porsea. Ajaran-ajaran sekarang seolah-olah ketika dia menjadi orang yang beriman, mampu menentukan bagaimana hidupnya ke depan. Bukan seperti itu orang beriman. Orang beriman benar-benar seperti yang dialami oleh Bartimeus. Kemurahan Tuhanlah yang terbuka bagi dia ketika imannya ada. Itu juga yang perlu kita renungkan hari ini. Apa yang diwujudkan Bartimeus di dalam firman ini. Bartimeus memiliki iman sehingga kemurahan Tuhan terjadi bagi hidupnya. Orang beriman, jika ada kita dengar, mampu memindahkan gunung dari seberang ke gunung seberang ini. Itu mungkin kita pahami faktor kekuatan yang luar biasa di dalam diri yang memiliki iman. Tapi hari ini kita boleh pelajari, hanya kemurahan Tuhanlah yang boleh mewujudkan hidup yang baik, hidup yang terberkati, hidup yang sukses di dalam diri orang-orang percaya. Molo soadong doha porsiaomu dang boy sasitongna gabe sadadala di tonga-tonga ningolum
Apalagi molo di dokokolo hapor siau munung ngagodang gabei di ho laho madokon boido tarpatupa au manangaha marhite kemampuaku marhite haboyoku. Dalam firman ini boleh kita pelajari Bartimeus itu menerima kemurahan Tuhan memang dari iman. Imanlah yang menentukan kemurahan Tuhan itu terjadi bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir dari firman ini, ayat 43, bagian yang ketiga. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita menafsirkan dia mengikut Tuhan. Seolah-olah kita tafsirkan itu mengikut perjalanan ketika Tuhan Yesus sebenarnya memberitakan firman, memberitakan keselamatan dari tempat satu ke tempat dua, ke tempat tiga, ke tempat-tempat. Tapi sangat dalam artinya ketika disebutkan dalam firman ini. Dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bagaimana sebenarnya mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan hanya sebatas menjalani kota-kota yang dijalani, yang dilewati oleh Yesus secara khusus dalam firman ini Jeriko. Tetapi banyak yang mungkin boleh kita artikan ketika disebutkan mengikut Yesus. Yang pertama berarti kita menerima Yesus. Berarti kita benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat, itulah sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Yang kedua, jika disebutkan menjadi pengikut Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Kita sebagai pengikut Tuhan bukan mendahulukan apa yang kita tahu, tapi pengikut Tuhan harus benar-benar mendalami, merenungkan dan menghidupi apa yang benar-benar menjadi ajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, jika disebut mengikut Yesus berarti kita mau mengikut keteladanan Yesus. Bukan hanya soal jarak, tapi mengikut keteladanan apa yang telah difirmankan dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru juga perjanjian lama itu adalah firman Allah. Meneladani, mengikut Tuhan berarti kita rela meneladani sesuai dengan apa yang diikutkan dalam Alkitab. Dan yang berikut, menerima mengikut Tuhan berarti rela membuka hati. Rela membuka diri untuk dituntun oleh Roh. Tidak ada gunanya kita mengikut Tuhan tanpa kita mau dituntun oleh Roh. Tidak ada gunanya kita mengikut Tuhan tanpa membuka hati kita tempat Roh. Rohlah yang mengendalikan setiap kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Ketika kita hubungkan dengan yaitu pengertian mengikut Tuhan, berarti kita menutup diri kita tentang intelektual, menutup diri kita tentang kekuatan kita, murni hidup kita menuju kepada apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, mengikut Tuhan sebagaimana tahun ini ditentukan HKBP dan tahun berikutnya selama satu periode transformasi. Orang yang mengikut Tuhan berarti mau dan rela untuk bertransformasi. Ada tingkat-tingkat yang mau kita jalani dalam hidup ini. Jika dalam pendahuluan khotbah tadi kami katakan, mungkin tanpa kita sadari sekarang hidup kita stagnan. Hari ini seperti itu, besok seperti itu, lusa seperti itu, minggu depan seperti itu, bulan depan seperti itu, 6 bulan juga seperti itu, 1 tahun juga perjalanan seperti itu. Itulah hidup yang stagnan. Harapan kami untuk adik-adik kami di sini, jika Bartimeus tangguh untuk mewujudkan, membuka kemurahan Tuhan, tangguhlah sebagai pemuda, tangguhlah sebagai pemudi, dan benar-benarlah menjadi orang yang benar-benar kuat dan tidak di dalam kehidupan mengenal
menyerah. Di bagian yang ketiga yang terakhir yang mungkin boleh kita lihat dalam firman ini, seluruh rakyat mendengar hal itu dan memuji-muji Allah. Makna yang perlu kita sadari dalam hidup ini, apapun perjalanan kita, wujudkanlah dengan pujian, rasa syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikut Tuhan, jika kita baca dalam Alkitab, memang fakta Alkitab boleh ketika sukacita itu datang, orang-orang percaya memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi ketika baca, ketika kita gumuli sebenarnya, bagaimanapun di hidup kita, apakah dalam keadaan mungkin banyak tantangan, banyak rintangan, atau sebaliknya ada sesuatu kemulusan untuk menanjak kepada karir. Semuanya hidup itu harus benar-benar membuat hidup kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan bagi orang-orang yang tidak tangguh. Ini menjadi motivasi bagi adik-adik kami yang gampang menyerah. Ini menjadi motivasi bagi adik-adik kami yang mungkin mengalami hidup stagnan sekarang. Hidup orang percaya harus punya lompatan. Dan itu yang kami harapkan buat adik-adik kami semua. Doa kami, kalian semua anak-anakku, doa kami, semua anak-anakku yang berkumpul di sini dan juga di distrik 10 Medan Aceh ini. Terberkatilah kalian. Hiduplah menjadi orang yang tangguh. Hiduplah menjadi orang yang benar-benar tidak mengenal menyerah. Karena itulah yang mewujudkan bahwa dalam doa-doa, dalam permohonan-permohonan kita, Tuhan membuka rahmat, Tuhan membuka kepedulian, Tuhan membuka kasih sayangnya. Ketika kita sudah mengalami apa yang telah diperbuat Tuhan, lakukanlah pujian. Pujilah Dia, muliakanlah Dia. Memang benar, setiap orang yang menerima berkat-berkat, mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah hidup di dalam terang Tuhan, bagaimanapun hidupmu, dalam tantangan, dalam rintangan, dalam sukacita, hendaklah mengalir hidup sukacita, hidup memuliakan, dan hidup memuji Tuhan. Napa sebelum AKBP Distrik 10 Medan Aceh. Ipe so tangguh kamu nih, wamai. Sekali lagi, napa sebelum AKBP Distrik 10 Medan Aceh. Martang yang Mahita.